Hai, selamat datang di hari ke-10 dalam seri latihan public speaking 30 hari ini. Nah, kali ini kita bakalan bahas seputar tentang cara memilih teman yang baik dan benar. Sebenarnya, cara memilih teman yang baik dan benar ini tergantung pada setiap orang ya. Namun di sini saya bakalan beri beberapa tips bagi kalian yang pengen banget, dan bingung gimana sih cara berteman, cara memilih teman yang baik supaya kalian itu nggak terbawa arus ke arah yang salah, tapi terbawa arus ke arah yang benar. Nah, gitu. Kita seperti yang kita ketahui, kita itu nggak bisa hidup sendirian di bumi ini. Kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita, kita membutuhkan teman, sahabat, keluarga, baik itu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita maupun untuk berinteraksi, sosial dengan orang-orang tersebut. Jadi, ada beberapa manfaat jika kita benar-benar bisa memilih teman yang baik dan suportif bagi kehidupan kita. Yang pertama tentu aja mereka itu nggak akan menjatuhkan kalian, mereka justru akan mendukung kalian kemanapun kalian langkah. Yang kedua, tentu aja mereka akan ada di saat kalian susah dan senang, bukan hanya di saat kalian senang aja, tapi di saat susah walaupun mereka nggak bisa bantu secara finansial, nggak bisa bantu secara fisik, setidaknya mereka nggak merendahkan kalian dan nggak menjatuhkan kalian, begitu. Yang ketiga, tentu aja mereka bakalan ada sebagai teman cerita kalian, teman berbagi kalian, bukan sebagai teman yang menceritakan kalian, tapi teman yang saling bercerita. Nah, begitu, ini penting banget karena teman yang baik adalah teman yang saling bercerita, bukan teman yang menceritakan. Yang keempat, mereka pasti bakalan bantu kalian sebisa mungkin. Baik itu, dalam hal urusan akademik, non akademik, baik itu untuk urusan yang kalian belum bisa kerjakan, mungkin mereka bakal membantu kalian karena teman yang baik adalah teman yang saling membantu kan, benar begitu? Nah, selanjutnya bagaimana sih tips dalam memilih teman nih? Bagi saya sendiri, saya bukanlah tipe orang-orang yang memilih berteman, tapi saya cukup membatasi diri untuk tidak berteman dengan orang-orang yang merugikan saya. Nah, merugikan dalam hal ini merugikan dalam bidang digitalisasi, misalnya, membuat rekam jejak saya jelek ataupun membuat saya, jadi orang yang terkenal di kalangan orang-orang jelek, saya nggak mau. Saya pengen orang-orang mengenal saya sebagai, eee, orang yang bisa terbawa arus ke arus yang baik gitu. Nggak apa-apa terbawa arus, tapi terbawa aruslah ke arah yang baik teman-teman, bukan ke arah yang, buruk begitu. Jadi misalnya kalian berteman dengan orang-orang yang buruk pun nggak masalah, mereka merokok, kalian belum tentu ikut merokok, karena toh kalian cuma berteman aja, kalian membatasi diri kalian, kalian menyediakan tembok, untuk di mana sih kalian nggak boleh, menginjakkan kaki. Oh, di bagian ini aku nggak boleh merokok nih, ya udah biarkan aja mereka merokok. Tapi kalau untuk main bersama nggak masalah begitu. Jadi ada batasan-batasan yang perlu diterapkan dalam pertemanan agar kalian itu nggak terbawa arus ke arah yang salah begitu. Jadi cukup ikuti arah yang baik aja, arah yang salah nggak usah begitu teman-teman. Nah, tips yang pertama memilih temen tuh cobalah untuk, di diawasi, bukan diawasi dalam hal ini cobalah untuk refleksikan sebenarnya kalian butuh teman yang seperti apa begitu. Kalian ingin teman yang seperti apa? Teman yang bisa mendukung kalian kah? Teman yang bisa membantu kalian kah? Teman yang bisa dijadikan teman cerita? Teman yang bisa suportif kah? Nah, setelah itu cobalah, eee, untuk bercerita, mana sih teman-teman yang asik untuk diajak cerita, mana sih orang yang nyambung begitu. Kadang kan ada orang-orang yang bahkan nggak nyambung sama sekali kalau kita ajak cerita. Nah, selanjutnya cobalah cari orang-orang yang bener-bener nggak munafik. Sebenarnya nggak ada manusia yang nggak munafik, semua manusia itu munafik. Tapi ada beberapa dari mereka yang munafiknya itu bukan munafik dalam hal keburukan begitu, munafik dalam hal kebaikan. Padahal munafik itu udah buruk, tapi ada yang baiknya begitu. Sebenarnya agak bingung konsepnya, tapi kurang lebih seperti itu. Karena dunia pertemanan itu rumit, lebih rumit dari yang kita pikirkan daripada dunia keluarga. Nah, selanjutnya tips memilih teman, cobalah berada di atas. Cobalah berada di bawah, bukan di atas maksud saya. Cara paling mudah untuk, memilih teman adalah saat kalian berada paling bawah. Karena di saat terbawah dalam hidup kalian, justru kalian baru tahu, mana orang-orang yang benar-benar ada untuk kalian dan mana orang-orang yang hanya sekedar singgah saat kalian berada di atas dan mencari nama, begitu. Dan yang terakhir, jangan sia-siakan temen yang udah lama ada di hidup kalian. Sebenarnya konsep berteman itu nggak memandang kapan, nggak memandang seberapa lama, karena selama apapun berteman,
suatu saat pasti akan berpisah juga, atau karena ada masalah, ada problem bisa juga berpisah, tapi waktu akan menunjukkan kualitas dari sebuah hubungan pertemanan. Jadi, cobalah berteman dalam waktu yang lama dan di situ kalian akan tahu bagaimana sifat aslinya, dan di situ kalian bisa memilih teman mana yang kalian akan rangkul dan mana yang tidak. Karena ingat, lingkungan yang baik bagi kalian itu adalah lingkungan yang mendukung kalian tumbuh dan berkembang, bukan lingkungan yang justru mengajak kalian untuk stuck dari tengah-tengah atau bahkan mengajak kalian untuk ke bawah. Atau kalau kalian ingin, naik tangga, dia menahan tangan kalian biar kalian tuh nggak bisa ke atas. Tunggu aku," begitu. Nah, itu nggak baik. Kalaupun kita tunggu, dia nggak akan bergerak kalau kita nggak mau narik. Sementara kita juga sibuk bertahan, dan untuk sibuk naik gitu. Jadi cobalah nyari teman yang sama-sama mau naik, sama-sama mau berjuang. Nah, jadi begitu. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan kita di hari yang ke-10 ini. Saya harap, kalian tetap mengikuti perkembangan saya di hari-hari berikutnya, dan sampai jumpa di hari ke-11 dan hari berikutnya, dan bye-bye.